Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fajar Denuarta, NIM 2431 Saya mahasiswa gizi semester 4 di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan UAS mata kuliah Intermonef Komunitas yang diambil oleh Bapak Irwan atau nama lengkapnya Apriliawan Dayabullah SPZ MTP. Sosialisasi Gerimis Maju dan Kemarikan. Ini ada 17 desa di 14 kecamatan. Laporan dari Dinas Peternakan setiap 3 bulan sekali. Lalu ada bus piton lele sesuai target ketentuan laporan pelaksanaan dan bulanan. Kemudian penyuluhan gizi targetnya itu 2 kali, bulan 1 sampai 2. Realisasinya 2 kali, kesenjangannya tercapai. Kemudian kehadiran ibu sampai 80%, realisasinya 45%. Targetnya itu rendah. Kemudian kader aktif banyak 20 orang, target realisasinya 18 orang dan 2 kader tidak aktif. Hasil wawancara, mengapa terdapat poin rendah dan kader kurang, itu jadwal penyuluhan bersamaan dengan hari pasar dan banyak ibu yang bekerja, undangan terlambat diberikan. Solusinya jadwal penyuluhan dipindah ke hari tidak ada pasar, kemudian undangan diberikan seminggu sebelumnya. Setelah melakukan monitoring tersebut menunjukkan peningkatan indikator kehadiran ibu mencapai 80%, realisasinya 78%, itu mendekati target. Kemudian kader aktifnya 20 orang, realisasinya 20 orang dan mendapat target. Kemudian kita mengevaluasi, menilai apakah tujuan program berhasil dicapai pada level program, perubahan perilaku dan status gizi, dan impactnya penurunan prevalensi stunting. Inputnya, dana program tersedia sebesar 244,8 juta ditambah APBD, dan prosesnya penyuluhan 12 kali, penyaluran geriatri sebanyak 4.400 kpm dan bansos 102 kpm serta sosialisasi di 17 desa. Outputnya ibu hadir lebih dari atau sama dengan 80%, kpm penerima bantuan 100%. Outcome-nya penonton gizi naik 30%, tapi pemberian makan membaik dari 40% menjadi 75%. Dan impactnya atau dampaknya prevalensi stunting turun dari 12% menjadi kurang dari 10%. Respon gizi mikro meningkat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis situasi dan data survei kesehatan SKI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro sebesar 12% yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat serius karena dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan OOPP (Objective Oriented Planning Project Planning) telah dilakukan perencanaan program secara sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah hingga penetapan strategi intervensi, indikator keberhasilan serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Hasil akhir dari seluruh tahapan perencanaan ini menghasilkan satu program terintegrasi berjudul Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Penguatan Keluarga dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bojonegoro dengan target utama menurunkan prevalensi stunting menjadi di bawah 10% pada akhir tahun 2026. Sekian pembahasan saya pada masalah stunting di Kabupaten Bojonegoro. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia kita mengenal yang namanya triple burden of malnutrition, yaitu masalah gizi tentang kelebihan, kekurangan, dan defisiensi mikronutrien. Nah, di Bojonegoro sendiri terdapat masalah yang akan kita bahas, yaitu stunting.
Berdasarkan data statis, prevalensi stunting di Bojonegoro pernah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 23,9%, yang menjadikan Bojonegoro sebagai kabupaten dengan prevalensi tertinggi ke-13 dari 38 provinsi. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Bojonegoro telah menjadi perhatian serius sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, angka stunting di Kabupaten Bojonegoro tercatat sebesar 14,2%. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui berbagai program intervensi yang terintegrasi berhasil menekan angka tersebut menjadi 12% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan sekitar 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi Kabupaten Bojonegoro. Di Bojonegoro sendiri, pada bulan Mei 2025, jumlah stunting tercatat sebanyak 1.357 balita dengan prevalensi 2,0%. Sementara data terbaru per Juni 2026 menunjukkan jumlah angka stunting periode Desember menurun menjadi 1.186 anak. Kita sebagai ahli gizi masyarakat mempunyai beberapa metode untuk memberikan analisis dan memilih intervensi yang baik untuk menekan penurunan angka prevalensi stunting di Bojonegoro. Yang pertama, kita akan melakukan problem analisis. Nah, di problem analisis terdapat masalah utama, kemudian penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab lainnya atau akarnya. Jadi kita akan membuat problem tree. Masalah utamanya tinggi prevalensi stunting pada balita di Bojonegoro, prevalensinya 12%, dan penyebab langsungnya asupan zat gizi mikro dan protein rendah pada balita, tingginya angka kejadian penyakit infeksi. Dan ada penyebab tidak langsung terdapat 5, kemudian penyebab langsungnya dan juga akarnya. Setelah kita membuat problem tree, dari problem analisis kita lanjut ke objektif analisis atau kita sebut dengan objektif tree, yaitu bedanya itu pada objektif tree kita membuat kalimatnya itu menjadi kalimat positif, yang tadinya di problem analisis kalimatnya negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian setelah mendapat kalimat positifnya, kita akan memilih alternatif analisisnya. Terdapat 3 strategi. Yang pertama, meningkatkan asupan balita melalui PMT dan pangan lokal. Kedua, mencegah infeksi, sanitasi, air bersih, dan imunisasi. Dan yang ketiga, penguatan keluarga dan ketahanan pangan atau edukasi ekonomi. Setelah memiliki 3 alternatif, kita akan membuat scoring yang berguna untuk memberikan skor pada setiap strategi agar dipilih strategi mana yang paling optimal. Setelah kita menentukan scoring, yaitu hasilnya 32 untuk alternatif 3, kemudian 24 untuk alternatif 2 dan 27 untuk alternatif 1. Jadi kita pilih yang alternatif 3. Strategi ini dipilih karena paling berkelanjutan, yaitu keluarga memiliki sumber pangan sendiri seperti telur dan ikan. Diterima masyarakat, terbukti dari antusiasme penerima program Gayatri. Kemudian didukung kebijakan kuat melalui program unggulan Pemkab Kabupaten Bojonegoro. Ini menyerap banyak tenaga kader PKK yang sudah tersebar hingga tingkat desa wisma. Setelah kita melakukan pemilihan strateginya, selanjutnya kita menggunakan Project Planning Matrix. Di Project Planning Matrix atau PPM ini
kita akan melakukan yang namanya tujuan atau kegiatan utamanya atau sasaran program, kemudian indikator program dan sumber-sumber, kemudian objektif dan asumsi. Asumsi ini kita akan membahas tentang faktor risiko yang mungkin dapat menghambat dari program tersebut. Di PPM juga kita akan jelaskan yang pertama itu overall goal atau sasaran program, menurunnya prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian selected purpose project atau tujuan program terpilih, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan edukasi gizi. Yang ketiga, result atau output. Outputnya itu pengetahuan gizi ibu meningkat dan ketersediaan sumber pangan hewani di tingkat rumah tangga meningkat. Ekonomi keluarga penerima manfaat meningkat dan akses pangan bergizi melalui inovasi lokal meningkat. Untuk aktivitasnya, jadi outputnya itu yang A, edukasi gizi untuk balita dan ibu hamil dan program geriatri atau ayam petelur. Saya penggunaan buis beton lele konsumsi, lalu penyaluran bansos stunting dan sosialisasi gerimis madu dan gemarikan. Setelah kita menentukan project planning lanjutnya, selanjutnya kita akan memonitoring dan evaluasi. Pada periode 1-3 bulan atau triwulan 1, kesiapan input pelaksanaan awal kegiatan dan kendala apa saja yang mungkin terjadi di lapangan. Dan bulan keempat sampai 6 atau triwulan 2, capaian output sementara, efektivitas proses dan penyesuaian strategi. Dan 7-9 atau triwulan 3, konsistensi pelaksanaan dan capaian indikator proses. Dan 10-12 atau triwulan 4, capaian output akhir, persiapan evaluasi outcome. Di untuk kegiatannya, kita akan melakukan penyuluhan atau edukasi gizi, terutama pada ibu balita dan ibu hamil. Targetnya mencapai lebih dari atau sama dengan 80%. Sumber datanya, absensi dan frekuensinya itu bulanan. Kemudian penyaluran geriatri, jumlah KPM penerima bantuan ayam petelur, yaitu sebanyak 4.400 PKM. KPM, data disnakan atau dinas peternakan, frekuensinya setiap 3 bulan. Kemudian bansos stunting, jumlah PKM penerima bansos yaitu 102 KPM, data dinas sosial, frekuensinya 3 bulan sekali. Sosialisasi gerimis madu dan gemar